Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana bentuk perancangan sistem agroforestry dengan sistem pola home garden atau pekarangan. Di sini saya sendiri dengan nama Irwan Pramudya Saputra dengan NIM C1L022034. Saya Diana Astuti dengan NIM C1L22026. Saya Mira Febrianti Misda dengan NIM C1L022020. Saya Dan Darmawansa dengan NIM C1L022024. Saya Berita Zarani dengan NIM C1L022022. Saya Galuh Nur Anissa Anggreni dengan NIM C1L02208. Saya Helda Dadriani dengan NIM C1L022030. Saya Muhammad Adib dengan NIM C1L022040. Saya Indra Wardana dengan NIM C1L022032. Langsung kita mulai ke materinya, yaitu agroforestry. Yang kita ketahui sendiri, agroforestry adalah sistem penggabungan di antara pengelolaan lahan, tanaman kehutanan, dan tanaman pertanian. Tetapi seperti yang kita ketahui, tidak semuanya kegiatan agroforestry merupakan penggabungan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Salah satunya yang ada di depan kita ini yaitu agroforestry dengan sistem home garden atau pekarangan, yang dimana sistem home garden ini memanfaatkan salah satu serangga yaitu lebah kelanceng atau lebah lanceng atau lebah trigona yang diletakkan pada suatu pekarangan dengan sistem tanaman-tanaman kehutanan atau tanaman buah-buahan seperti durian, kelengkeng, dan juga tanaman bawah seperti bunga-bunga yang ditanam dalam bentuk sistem pekarangan. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan bagaimana perencanaan pengelolaan agroforestry dengan home garden. Nah, di sini terdapat 3 ciri utama pola agroforestry dengan home garden. Yang pertama itu keanekaragaman jenis. Nah, semakin banyak jenis perpaduan tanaman kehutanan dan juga tanaman bawah yang kita tanam, maka lebah yang diletakkan di pola agroforestry home garden itu akan semakin banyak dan sehingga sumber pakan yang tersedia semakin banyak bagi lebah tersebut. Yang kedua itu struktur bertingkat, dengan memanfaatkan ruang vertikal dengan menanam pohon tinggi, semak, dan tanaman penutup tanah untuk memaksimalkan hasil. Yang ketiga, pengelolaan berkelanjutan, dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk pestisida dengan memanfaatkan pengendalian hama alami untuk menghindari terkontaminasinya si lebah trigona ini. Makanya kita menggunakan pupuk alami. Baik, selanjutnya itu keragaman jenis. Pada market ini kami menggunakan tanaman buah-buahan yang memiliki nektar, polen, dan resin. Karena ketiga unsur ini sebagai pakan lebah trigona, di mana jenis pohon yang kami gunakan yaitu ada 4. Yang pertama, mangga yang memiliki penghasil nektar, polen, dan resin. Yang kedua itu durian yang dimana memiliki penghasil nektar, polen, dan resin. Dan rambutan yang ketiga, rambutan yaitu penghasil nektar, polen, dan yang terakhir kelengkeng memiliki penghasil nektar dan polen. Kami memiliki jenis pohon ini karena masing-masing jenis memiliki musim berbunga tidak bersamaan, jadi pakan lebah trigona ini akan terus tercukupi sepanjang tahun. Jenis pakan ini juga mempengaruhi rasa akhir dari madu trigona ini. Misalnya lebah trigona mengambil nektar dari bunga rambutan, maka rasa akhir madunya seperti rasa rambutan. Baik, di sini adapun komposisi jenis tanaman yang menunjukkan keragaman yang baik untuk pakan lebah trigona. Hal ini disebabkan oleh musim berbunga yang berbeda-beda untuk setiap jenis tanaman, sehingga dapat memastikan ketersediaan sumber pakan bagi lebah trigona sepanjang tahun. Jenis pakan terpilih adalah tanaman yang potensinya menghasilkan nektar, polen, dan resin. Selain itu, terdapat beberapa jenis tanaman sumber pada pakan trigona yang potensial menghasilkan nektar. Adapun di sini bunga matahari yang nama ilmiahnya Heltanthus annus yang penghasilnya nektar dan polen. Yang kedua, di sini ada yang warna pink, ada air mata pengantin yang nama latinnya Antigon
Leptopus yang penghasilnya nektar dan polen. Yang ketiga ada kenikir, di sini yang warna ungu, yang nama latinnya Cosmos bipinnatus yang penghasilnya nektar dan polen juga. Nah, baik, selanjutnya di sini ada keragaman struktur horizontal dan vertikal dalam agroforestry pada budidaya lebah trigona. Di sini keragaman struktur horizontal dan vertikal sendiri merupakan suatu topik yang berkaitan dengan tata ruang dan pengaturan sarang serta pengaturan lingkungan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan lebah trigona, lebah itu sendiri. Nah, di mana pada budidaya lebah itu sendiri terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama di sini ada struktur horizontal, di mana pada struktur horizontal ini terdapat penempatan sarang dan diversifikasi vegetasi. Di mana pada penempatan sarang ini merupakan suatu pengaturan secara horizontal yang melibatkan jarak antar sarang dalam satu area. Karena tata letak yang baik dapat mencegah persaingan antara koloni dan memudahkan akses lebah ke sumber makanannya. Yang kedua, di sini ada diversifikasi vegetasi, di mana variasi vegetasi pada lebah. Yang kedua di sini ada diversifikasi vegetasi, di mana variasi vegetasi tanaman berbunga dapat mendukung lebah dalam mengumpulkan nektar dan serbuk sari menjadi faktor kunci produktivitas lebah. Bentar dikat. Bagaimana nih? Ya siap lu, bentar, tar. Wait tuh, diam. Siapa sekarang? Ya diam. 2. Struktur vertikal tingkat naungan. Pada level vertikal, penempatan sarang di bawah naungan yang tepat dapat melindungi lebah dari paparan sinar matahari langsung, hujan, dan perubahan suhu ekstrim. Lebah trigona umumnya lebih nyaman di tempat yang sejuk dan lembab, sehingga naungan alami atau buatan pada tingkat yang tepat dapat membantu menjaga suhu sarang tetap stabil. B. Pengaturan tinggi sarang. Sarang lebah trigona dapat ditempatkan pada berbagai ketinggian, tergantung pada lokasi budidaya. Penempatan yang terlalu tinggi atau rendah dapat memengaruhi sirkulasi udara dan akses lebah ke lingkungan eksternal. Oleh karena itu, pengaturan ketinggian yang tepat perlu diperhatikan untuk menjaga lingkungan optimal bagi koloni. Baik, selanjutnya manfaat ekologis dan ekonomi agroforestry home garden. Pemanfaatan lahan pertanian dengan sistem agroforestry merupakan pendekatan berkelanjutan dalam upaya pengoptimalan produktivitas lahan dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Agroforestry merupakan sistem tata guna lahan yang terdiri dari jenis tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian dalam suatu lahan. Bentuk lahan agroforestry yang banyak ditemukan berupa kebun campuran, tegakan berpohon, lahan belukar, kebun pekarangan, dan hutan tanaman rakyat yang lebih luas dan beragam jenis tumbuhan. Pengelolaan lahan dengan sistem agroforestry bertujuan untuk mempertahankan produktivitas lahan sehingga berpotensi memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat. Peran pemanfaatan lahan agroforestry lainnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin kesediaan pangan, penyedia fungsi ekologi, serta membantu kestabilan pendapatan masyarakat desa. Pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung pada komunitas masyarakat sekitar kawasan, terutama yang menyangkut faktor sejarah, faktor sosial, faktor ekonomi, maupun faktor budaya. Teknologi agroforestry merupakan bagian dari solusi masalah lahan kering. Dengan agroforestry, petani dapat menerapkan teknologi setempat atau existing yang sudah dikenal oleh petani dengan memodifikasi atau memperbaiki teknologi setempat Pada prinsipnya, penerapan teknologi dari luar mempunyai dua resiko utama, yaitu teknologi instruksi secara sosial dan ekonomi tidak dapat diterima oleh petani, dan teknologi introduksi atau spesies secara ekologi tidak tepat. Contohnya penanaman Leucena pada tanah masam.
Baik, yang kedua manfaat secara ekologi. Pola dusun memberikan banyak manfaat, diantaranya mampu mempertahankan kualitas sumber daya alam serta agroekosistem secara keseluruhan, termasuk perlindungan terhadap hewan, tanaman, dan mikroorganisme. Pola ini juga menciptakan iklim mikro yang cocok bagi organisme lain dan menjadi sumber penghasil tambahan bagi keluarga. Selain itu, sistem dusun membantu dalam mobilisasi unsur hara dan ekosistem. Secara ekosistem, pola dusun memberikan manfaat signifikan bagi para petani dalam memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari pangan, bahan bangunan, hingga pendapatan tunai. Sistem ini dirancang agar tanaman dapat menghasilkan sepanjang tahun, sehingga kebutuhan daging dari hewan-hewan seperti kusu, burung, kalong yang bernilai jual tinggi dapat dijadikan sumber penghasilan. Dusun juga bermanfaat bagi masyarakat miskin dengan menjaga martabat dasar semua makhluk hidup, baik tanaman, hewan maupun manusia. Baik, adapun di dalam perencanaan agroforestry dalam pola home garden ini kami membuat setup, kemudian menyebar beberapa setup di bawah naungan seperti hal ini, dan juga membuat rumah setup yang berada di satu tempat sini. Sekian presentasi perencanaan pembangunan sistem agroforestry dengan sistem pola home garden. Kami dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living